Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi, terutama terkait dengan pasal 25, ulasan tentang penempatan anak. Sebagaimana kita ketahui, konvensi anak ini telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Apa poin penting yang mendapatkan penekanan pada pasal 25 Konvensi Hak Anak? Yaitu setiap anak yang ditempatkan di tempat yang jauh dari rumah untuk perawatan, perlindungan atau kesehatan mereka harus memeriksakan keadaan mereka secara teratur untuk melihat apakah semuanya berjalan dengan baik dan apakah ini masih tempat terbaik untuk anak. Ayahanda dan bunda, sebagaimana kita ketahui, ada beberapa anak yang kurang beruntung. Akhirnya mereka terpisah dari kedua orang tua mereka atau keluarga besar mereka. Untuk itu, pada kali ini kita coba lihat kaitan antara pasal per pasal yang ada di Konvensi Hak Anak. Akan tetapi perlu juga kami ingatkan ada beberapa undang-undang yang perlu kita ketahui bersama, terutama terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 dan kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak 2 nomor 35 tahun 2014 untuk diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang tidak kalah penting juga adalah terkait dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Sehubungan dengan pasal 20 ini ada kaitannya dengan anak-anak yang tidak memiliki lingkungan keluarga mereka. Akhirnya anak-anak tersebut harapannya ditempatkan di keluarga besar. Jadi ada penjamin dalam hal ini bila tidak ada ayah ibu dari anak-anak tersebut, mereka akan diasuh oleh kakek, nenek, paman, bibi, atau keluarga pengganti lainnya. Atau kemungkinan besar anak-anak ini ditempatkan di lembaga kesejahteraan sosial anak, nama yang baru yang sebelumnya kita kenal dengan Panti Sosial Asuhan Anak, yang sejak tahun 2011 terjadi perubahan nama. Apa yang dialami oleh setiap anak yang ada di lembaga kesejahteraan sosial anak ini perlu ditinjau. Apakah mereka masih tetap terakses ke keluarga besar mereka agar anak-anak itu tidak terputus dari akarnya. Ini menjadi poin penting. Kemudian pasal 21. Anak-anak yang diadopsi baik itu oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing. Kita harus pastikan bagaimana perlakuan dari orang tua angkat terhadap anak tersebut. Apakah anak-anak ini masih tetap terakses kepada keluarga besarnya atau anak-anak ini diberi keleluasaan untuk menjalin komunikasi dengan orang tua biologis mereka sehingga anak-anak ini dia tetap merasa berhubungan dengan keluarga-keluarganya. Ini juga harus dipastikan karena pada saat proses
pengangkatan anak ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh ayah atau bunda atau orang tua angkat. Kemudian anak-anak yang ada di pengungsian. Pengungsian ini bisa saja anak-anak yang mengungsi karena peperangan, berarti anak-anak ini berasal dari negara lain yang kemudian transit di negara kita. Ini gimana? Seperti anak-anak Rohingya yang ada di penampungan-penampungan di Provinsi Aceh, atau orang-orang yang mengungsi ke negara tujuan tetapi mereka transit di Indonesia seperti perang Irak, kemudian Afghanistan, kemudian Somalia, atau perang-perang yang dialami di Timur Tengah. Mereka banyak yang mengungsi dan kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara transit untuk menuju ke negara tujuan. Kenapa ini menjadi penting? Karena Indonesia telah menerima pasal 22 Konvensi Hak Anak yang memastikan anak-anak yang ada di pengungsian, yang baik itu kerjasama dengan IOM atau dengan lembaga-lembaga PBB yang mengurusi pengungsi. Lalu yang kedua adalah pengungsi karena bencana. Nah, bagaimana penempatan anak-anak saat terjadi bencana alam, terutama baik itu gempa bumi, gunung Merapi, banjir, atau kebakaran hutan, atau pengungsi karena kegagalan teknologi. Nah, ini juga harus mendapat perhatian bersama-sama, terutama terkait dengan memastikan anak-anak itu terakses. Untuk itu terakses ke hak pendidikan, hak kesehatan, ataupun hak bermain, ini mereka harus ditinjau. Kemudian terkait dengan bagaimana dengan anak-anak disabilitas? Apakah mereka ini terpenuhi hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan juga ada salah satu konvensi penyandang disabilitas yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, di mana mereka merasakan layanan-layanan yang diberikan terkait dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan diri atau kapasitas diri mereka, sehingga anak-anak ini menjadi individu yang mandiri. Tapi yang menjadi penting juga ini bagaimana anak-anak yang ada di layanan-layanan kesehatan, terutama saat anak-anak ini harus rawat inap. Apakah mereka mendapatkan penanganan yang sebagaimana mestinya? Kemudian terkait dengan pasal 28, yaitu ada layanan pendidikan. Apakah mereka itu yang di tempat asrama atau pesantren atau sekolah-sekolah yang harus membuat mereka tinggal, dan harus dipastikan pengasuhan terhadap mereka ini benar-benar pengasuhan yang ramah anak. Kemudian yang berhubungan dengan ada beberapa anak yang kebebasannya dirampas karena perbuatan mereka yang harus ditempatkan di tempat penahanan, baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, atau sampai akhirnya berproses di tingkat akhir. Ada undang-undang terbaru juga yang baru dibuat oleh negara, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Di sana juga anak harus mendapatkan perhatian, terutama terkait dengan pengasuhan mereka. Lalu yang paling penting juga yaitu berhubungan dengan rehabilitasi. Rehabilitasi ini anak tidak hanya sehari mendapatkan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis di pelayanan kesehatan maupun rehabilitasi sosial di balai-balai sosial, yang kemudian anak-anak ini harus
tinggal jauh dari kedua orang tua mereka. Nah, bagaimana anak-anak ini harus terpastikan pengasuhan mereka ini benar-benar ditangani oleh individu-individu yang berkualitas. Lalu yang terakhir adalah penempatan anak karena mereka menjadi pelaku tindak pidana yang kemudian diproses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lalu akhirnya mereka harus ditempatkan di rumah tahanan atau sampai berakhir ke lembaga pembinaan khusus anak. Ini harus diperhatikan mereka, terutama terkait dengan akses pendidikan, akses kesehatan, maupun akses pengembangan diri. Ini yang juga harus mendapatkan perhatian dari kementerian teknis yang menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Ini harus terpastikan mereka hak-haknya terpenuhi, karena mereka menjadi seperti itu bukan kehendak mereka, tapi mereka adalah korban pengabaian dari orang tua, keluarga besar, masyarakat, dan tokoh adat. Untuk itu mereka harus mendapatkan layanan yang lebih ramah untuk mereka, sehingga mereka dapat mengenal diri mereka kembali. Nah, ini semua harus ditinjau. Untuk itu, ayahanda dan bunda, untuk memastikan ini semua, negara harus hadir untuk meninjau anak-anak yang berada di tempat-tempat yang kami sudah jelaskan tadi. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.